Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang forward pricing dan forward bermotif spekulasi, hedging, dan arbitrase. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Preslia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai forward pricing. Yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai forward bermotif spekulasi, hedging, dan arbitrase. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik forward pricing dan forward bermotif spekulasi, hedging, dan arbitrase sebagai berikut. Yang pertama ada konsep forward pricing. Lalu yang kedua ada konsep forward bermotif spekulasi, hedging, dan arbitrase. Materi yang akan dibahas dalam konten pertama yaitu tentang konsep forward pricing. Tujuan dari konten materi 1 yaitu 1. Memahami konsep forward pricing, yang kedua memahami future price theories, yang ketiga memahami future market price. Lalu di sini ada konsep forward pricing. Pada kontrak forward, harga beli ataupun harga jual yang disepakati antara bank dan nasabahnya ditetapkan di muka. Realisasinya dilaksanakan pada akhir tanggal jatuh tempo sesuai panjang masa kontrak 1 atau 2 atau 3 bulan berikutnya. Lalu di sini ada future price theories, yaitu kurs valuta asing bergerak naik atau turun dipengaruhi oleh tingkat bunga domestik dan tingkat bunga asing. Jika nilai mata uang rupiah mengalami apresiasi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, berarti dapat dibaca nilai mata uang dolar Amerika Serikat terdepresiasi terhadap rupiah. Jika nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, berarti dapat dibaca nilai mata uang dolar Amerika Serikat terapresiasi terhadap rupiah. Lalu di sini ada future market price. Future market price adalah istilah lain dari strike price. Future market price 3 bulan mendatang akan dibandingkan dengan future price theories 3 bulan mendatang. Hasilnya untuk mengambil keputusan jual atau beli atas kontrak dengan maturity 3 bulan mendatang. Jika future market price lebih besar dari future price theories, maka saat ini diputuskan ambil kontrak jual. Jika future market price lebih kecil dari future market theories, maka saat ini diputuskan ambil kontrak beli. Lalu di sini ada materi yang kedua tentang forward bermotif spekulasi, hedging, dan arbitrase. Di sini ada tujuan dari konten materi yang kedua, yaitu pertama mengetahui konsep forward bermotif spekulasi, yang kedua memahami konsep forward bermotif hedging, yang ketiga memahami konsep forward bermotif arbitrase. Lalu di sini ada konsep forward bermotif spekulasi. Kontrak forward dapat dilakukan untuk motif spekulasi dalam mencari keuntungan. Beda kurs yang terjadi dibukukan sebagai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laba rugi. Harga beli ataupun harga jual yang disepakati antara bank dan nasabah yang ditetapkan di muka. Perbedaan kurs beli dan kurs jual atau disebut dengan istilah spread yang tinggi, cerminan tingkat fluktuatif nilai mata uang domestik. Lalu di sini ada forward beli bermotif spekulasi. Kontrak forward beli dapat dilakukan oleh orang perorangan ataupun oleh perusahaan dengan pihak bank. Dalam keadaan nilai mata uang rupiah melemah terus-menerus, maka pemilik uang rupiah dapat melakukan 4 tindakan untuk mengurangi resiko kerugian dikarenakan jatuhnya nilai mata uang rupiah, yaitu yang pertama ada membeli valuta asing di pasar tunai, yaitu bank. Yang kedua mengambil kontrak forward beli di bank devisa. Yang ketiga mengambil kontrak beli di future market. Yang keempat mengambil kontrak beli di option market. Lalu di sini ada forward jual bermotif spekulasi. Jika perusahaan ABC mengestimasi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah akan turun dikarenakan nilai rupiah menguat, maka perusahaan dapat melakukan tindakan forward jual untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Saat ini, dolar Amerika Serikat dijual dengan harga lebih tinggi daripada nilai dolar Amerika Serikat di masa datang. Jika perusahaan ABC mengambil kontrak forward jual, berarti pihak bank mengambil kontrak forward beli. Harga kontrak merupakan kesepakatan antara dua pihak dengan proses tawar-menawar. Lalu di sini ada konsep forward bermotif hedging. Hedging adalah strategi trading
trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Motif hedging didasari keinginan untuk mengurangi resiko. Lalu di sini ada forward beli bermotif hedging. Misalnya dalam suatu perusahaan di Indonesia memiliki utang valuta asing dolar Amerika Serikat sebesar 1 juta US yang harus dibayar 2 tahun lagi, dan perusahaan khawatir terjadi kenaikan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah secara tajam, maka perusahaan tersebut dapat mengambil kontrak beli falas di muka. Masa kontrak beli dapat berlaku untuk 1, 3, atau 6 bulan atau lebih dan dapat diperbarui setiap masa kontrak habis dengan harga kontrak baru. Harga kontrak untuk jatuh tempo 1 bulan akan lebih murah daripada untuk jatuh tempo 3 bulan dan demikian juga untuk 6 bulan ataupun lebih. Lalu di sini ada forward jual bermotif hedging. Bagi eksportir, yang paling menakutkan jika mata uang domestik makin menguat di kemudian hari. Jika mata uang domestik makin menguat, berarti hasil ekspor valuta asing jika diuangkan dalam mata uang rupiah akan makin sedikit jumlah rupiah yang diterima. Dengan kata lain, jika kurs dolar Amerika Serikat atau rupiah makin rendah atau dolar Amerika Serikat makin melemah dan rupiah menguat, maka eksportir akan merugi. Jika diperkirakan nilai dolar Amerika Serikat akan melemah dan nilai rupiah akan menguat, maka eksportir dapat melakukan tindakan menjual dolar di muka atau mengambil kontrak forward jual untuk jatuh tempo 3 atau 6 bulan. Lalu di sini ada konsep forward bermotif arbitrase. Tindakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara melakukan jual dan beli atau pinjam dan meminjam pada saat yang sama tanpa risiko dan tanpa investasi. Di sini jika future market price lebih besar dari future price teoritis, maka dapat disimpulkan ada 1. Pinjam mata uang domestik, yang kedua konversi uang domestik ke mata uang asing, yang ketiga pinjamkan mata uang asing, yang keempat ambil kontrak jual mata uang asing untuk mendapatkan uang domestik, yang kelima lunasi pinjaman domestik termasuk bunganya, dan yang terakhir ada hitung keuntungan arbitrase. Lalu di sini jika future market price lebih kecil dari future price teoritis, maka yang pertama pinjam mata uang asing, yang kedua konversi uang asing ke mata uang domestik, yang ketiga pinjamkan mata uang domestik, yang keempat ambil kontrak jual mata uang domestik untuk mendapatkan mata uang asing, yang kelima lunasi pinjaman asing termasuk bunganya, dan yang terakhir hitung keuntungan arbitrase. Ya, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Dari kesimpulan materi ini ada transaksi kontrak berjangka dalam bentuk forward dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau mengurangi resiko yang disebabkan oleh ketidakpastian harga ataupun kuantitas produk di masa datang. Produk yang diperdagangkan dapat berasal dari sektor real maupun dari sektor finansial. Hubungan antara pembeli dan penjual terjadi secara langsung dengan persyaratan berbeda-beda tergantung kesepakatan masing-masing antara pihak yang disebut sebagai kontrak forward. Motif melakukan kontrak forward adalah spekulasi dan lindung nilai atau hedging. Motif spekulasi didasari keinginan memanfaatkan peluang mendapatkan keuntungan. Motif hedging didasari keinginan untuk mengurangi risiko.